Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah sidang salat Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kesempatan hidup, panjang umur, dan juga sehat walafiat. Mari kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk meningkatkan kualitas diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah, senantiasa datang memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah di masjid, mengikuti kajian-kajian ta'lim, senantiasa bertafakur, membaca ayat-ayat, baik ayat Al-Quran maupun ayat kauniyah atau fenomena-fenomena alam, karena di dalamnya terdapat peningkatan keimanan. Para jamaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita semuanya, orang yang beriman, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dan Allah juga merintahkan kepada kita agar kita tidak sampai mati kecuali tetap dalam keadaan iman dan Islam. Para jamaah yang berbahagia, iman itu yazidu wa yanqus, bertambah-tambah dan juga bisa berkurang. Ada saatnya iman itu naik, ada saatnya iman itu turun. Ada saatnya kita semangat naik untuk beribadah, untuk baca Quran, ada saatnya turun. Para jamaah yang berbahagia, karena iman itu naik dan turun, maka kadang-kadang ada kita melihat fenomena-fenomena masyarakat, individu-individu yang barangkali kita tahu kejadiannya. Ada orang yang dari lahir dia dididik dalam keadaan muslim, tetapi menjelang wafatnya umur 70 tahun ia dipalingkan, kehilangan iman, ia memilih agama nenek moyangnya. Maka kita harus tafakkur mengapa itu terjadi, dan jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti itu. Karena anugerah yang paling berharga adalah anugerah iman dan Islam, dan mati dalam keadaan iman dan Islam. Sementara keimanan itu naik dan juga bisa turun. Maka kita kalau sayang kepada diri sendiri, kalau kita betul-betul menghargai anugerah yang terindah yang Allah berikan kepada kita semuanya berupa iman dan Islam, maka kita harus berusaha untuk menaikkan keimanan kita setiap saat. Para jamaah yang berbahagia, bagaimana cara kita meningkatkan iman? Caranya adalah dengan tafakkur, dengan memikirkan ayat-ayat kauniyah yang telah Allah ciptakan, dan juga fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Itu semua adalah merupakan ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat ayat, tanda-tanda yang harus kita baca, di mana dengan kita membacanya ayat-ayat kauniyah tersebut, ayat-ayat terkait dengan fenomena-fenomena alam tersebut, maka akan menunjukkan
atas kebesaran, kekuasaan Allah, pengaturan Allah terhadap alam semesta, termasuk keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dipelajari dan ditafakuri bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang cerdas. Maka umat Islam harus cerdas. Kita seorang muslim harus menjadi orang yang cerdas, harus pandai bertafakur. Siapakah orang yang cerdas itu? Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang dia Allah kasih hati, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba Allah dan Allah sebagai Rabb kita harus senantiasa taat kepada Allah. Kita ingat baik dalam saat kita sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring mau tidur, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga sudah memberikan kita bekal akal. Akal itu untuk apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Dia berpikir, tafakur tentang fenomena-fenomena alam yang Allah atur, yang Allah wujudkan sebagai ayat, sebagai tanda terhadap kekuasaan Allah, sebagai tanda terhadap keesaan Allah, yang harus kita fahami, harus kita ambil pelajaran itu semuanya. Sehingga dengan kita punya akal, kemudian punya hati, saat kita bertafakur tentang fenomena-fenomena alam, mengapa ada hujan, mengapa Allah kirim awan dengan hembusan angin dan awan itu menjadi air. Allah, mengapa tidak Allah jatuhkan itu air sebagaimana saat Bapak naik ke atas lantai atas dengan membawa satu ember air kemudian ditumpahkan. Ternyata Allah tidak berbuat seperti itu. Ternyata Allah melakukannya dengan mengayak, padahal tidak ada ayakan. Allah menjatuhkan air dari langit dengan tetesan-tetesan yang menjadi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti kekuasaan Allah. Ini bukti rahmat Allah. Ini bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Perkasa, yang kita sembah, yang kita cintai, yang kita ikuti setiap firman-firmannya. Orang yang pandai tafakkur, sekaligus dia akan ketemu dengan tanda-tanda tentang wujudnya Allah, keesaan Allah. Imannya semakin menambah, hatinya semakin kuat dalam menggenggam iman, sehingga dengan kecerdasannya yang dia miliki dalam akalnya, sekaligus ketajamannya dia punya hati, dia mampu untuk menemukan Allah, menemukan keesaan Allah, semakin bertambah keimanannya melalui tafakur dan tadzakkur. Allah melarang kita untuk menganggurkan pikiran kita, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan kita dengan anugerah berupa pikiran kita yang harus kita gunakan untuk berpikir. Maka banyak perintah-perintah Allah terkait dengan kita punya pikiran harus bertafakur, harus berpikir, termasuk tentang fenomena-fenomena alam, termasuk juga tentang kejadian-kejadian alam. Ayat yang pertama Allah turunkan itu adalah surat Al-Alaq. Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah dengan menyebut nama Allah, Tuhanmu yang telah menciptakan manusia dari sesuatu zigot yang sumbernya dari sperma masuk ke dalam rahim yang bergantungan di rahim seorang calon ibu. Alaq. Artinya bahwa kita harus membaca. Membacanya adalah dimensinya ketuhanan yang Maha Esa, sekaligus untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Hablum minallah sekaligus hablum minan nas. Kita membaca apa? Ayat-ayat Allah
baik dalam Qur'aniyah maupun di dalam kauniyah, fenomena-fenomena alam. Kita baca sehingga iman semakin bertambah-tambah. Maka banyak ulama yang mengatakan bahwa imannya orang yang hanya ikut-ikutan itu belum sah. Mengapa? Karena dia akan rapuh, terbawa arus angin kemana berhembus, ia akan terbawa. Orang yang beriman harus cerdas, harus tahu mengapa saya memilih agama Islam. Karena bagi saya Islam adalah agama yang benar, agama yang masuk akal, agama yang konsep ketuhanannya tidak bertentangan dengan akal, dan syariat-syariatnya itu bisa mengikuti keadaan. Orang wajib sholat, dia berdiri karena mampu berdiri, tapi kalau tidak sanggup untuk berdiri, dia boleh duduk. Babi itu haram, tapi manakala dia tidak punya makanan apapun, kalau tidak makan dia mati, sementara yang ada hanyalah daging babi, maka itu ditolerir untuk dia boleh makan babi, selagi ia tujuannya untuk ketaatan kepada Allah, bukan untuk kemaksiatan. Ajaran Islam mengikuti perkembangan, menyesuaikan diri dengan keadaan. Saat virus corona begitu menggila, maka kita diperbolehkan untuk sholat di rumah, sholat berjamaah, berjarak jamaahnya. Tetapi manakala virus corona sudah tidak membahayakan lagi, maka kembali lagi sebagaimana orang yang sudah sembuh, dia mampu berdiri, maka kembali lagi berdiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kalimat tauhid. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Tidaklah kalian mengetahui bagaimana Allah membuat perumpamaan terhadap kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu seperti pohon yang rindang, di mana akarnya kuat menancap di dalam bumi. Artinya imannya kuat menancap dalam hati seorang. Wa far'uha fis sama', sementara dahannya tumbuh tinggi, menjulang tinggi. Meskipun angin berhembus kemanapun dengan kencangnya, ia pun tetap bertahan meskipun ia harus mengikuti kemana angin berhembus, dengan tetap akarnya kuat menahan, tidak lepas dari tanahnya. Semakin tinggi pohon, semakin berat tantangannya. Maka haruslah imannya semakin kuat. Jangan sampai ketika angin berhembus kemudian imannya rontok, pohonnya tumbang. Nauzubillah min dzalik. Tu'ti ukulaha kullahinin biizni rabbiha. Di mana pohon itu memberikan buah, di mana buah itu dibutuhkan oleh orang-orang sekitarnya, oleh makhluk hidup sekitarnya. Kita tahu pohon yang rindang itu akan menghasilkan kesejukan. Orang yang dalam perjalanan siang hari kepanasan, kemudian ia kelelahan, ia kemudian melihat ada pohon yang begitu rindang, maka dia akan mampir di situ dan ia akan merasakan keteduhan, kesejukan, angin berhembus sepoi-sepoi, dia merasakan begitu segarnya, bahkan ia pun akan tertidur tenang dia. Itulah Islam. Kita harus bisa hadir di tengah-tengah masyarakat seperti pohon itu, memberikan kesejukan, keteduhan kepada masyarakat. Kemudian ukulaha kullahinin biizni rabbiha, termasuk juga memberikan buah-buahan kepada orang yang kelaparan. Artinya apa? Kita harus peduli kepada orang-orang sekitarnya. Harus peduli kepada orang sekitarnya. Jangan sampai kita memiliki pemahaman takfiri, ekstrim, radikal. Apa-apa serba kafir, musyrik, padahal dia orang muslim yang dikafirkan. Nauzubillah min dzalik. Maka orang seperti itu susah untuk hidup, karena semuanya menjadi musuh baginya. Dan dia akan terus memberikan teror, bukan kesejukan. Maka Rasulullah menyampaikan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat, sekitar orang-orang sekitarnya selamat
dari dampak buruk lisannya dan juga tangannya, perbuatannya. Artinya keberadaannya tidak membawa dampak buruk kepada masyarakat, akan tetapi berdampak baik di tengah masyarakat, bahkan dibutuhkan karena kehadirannya menyejukkan, bahkan memberikan perdamaian dan keamanan bagi masyarakat sekitarnya. Itulah Islam. Maka para jamaah yang berbahagia, kita harus meningkatkan keimanan dan juga ibadah kita, sekaligus akhlak kita di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat merasa tenang, sejuk, teduh dengan keberadaan kita. Makanya para ahli pemimpin dunia mengatakan bahwa bumi ini akan hancur karena pemanasan global, diantaranya karena banyak pohon-pohon yang gundul. Sementara solusinya hanyalah reboisasi, memperbanyak tanaman-tanaman agar rindang kembali, maka akan muncul kesejukan dan keseimbangan alam. Demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, la taqumu sa'ah, tidak akan pernah terjadi hari kiamat hatta la yuqala fi wajhil ardi, sampai sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan kalimat apa? Allah, Allah, Allah. Sudah tidak ada kalimat tauhid, sudah tidak ada orang yang mengucapkan kata Allah, tidak ada yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya sudah tidak ada orang yang beriman kepada Allah. Maka saat itulah terjadi kegersangan total. Hari kiamat terjadi. La taqumu sa'ah illa ala syiroril khalqi. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali menimpa kepada seburuk-buruknya manusia. Sementara orang-orang yang beriman sudah wafat semuanya. Para jamaah yang berbahagia, alangkah bahagianya saat keimanan kita tetap pegang teguh, kita perkuat. Apapun hambatannya, rintangannya, tetap tegar dengan keimanan. Sampai Allah memanggil kita tetap dalam iman dan Islam, menghadap kepada Allah, berjumpa kepada Allah, dihisab dengan membawa iman. Maka iman itu yang akan menyelamatkan kita semuanya. Kalimat la ilaha illallah yang akan menyelamatkan semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Fa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiul qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'na al ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazila wal fitan wal mihan an baladina hadha khasah wa sairil buldanil muslimina ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa azabil akhirah. Rabbana khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, aqimus shalah.